Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sibahan dengan nomor NEM 2080410241 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan cara mendirikan koperasi dan membubarkan koperasi. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu koperasi itu apa. Koperasi itu adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi didirikan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menjalankan usaha, koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, cara mendirikan koperasi yaitu mendiri koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan UMKM, dinas provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri 20 orang. Bagi pendiri koperasi primer dan koperasi sekunder dihadiri paling sedikit 3 koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Setelah rapat didirikan selesai, maka notaris pembuatan akta koperasi yang singkat NPAK dapat membuat pendirian koperasi. Setelah dibuatnya akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan pendirian kepada koperasi menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sisminbingkop. Apabila dalam jangka waktu koperasi tersebut tidak mengajukan permohonan pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi dalam Sisminbingkop atau kadaluarsa. Dalam mengajukan permohonan pendirian koperasi, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi, berapa koperasi primer atau koperasi, karena pendirian koperasi yang berbadan dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan atas pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan 1-2 rangkap akta pendirian koperasi. 1 di antaranya cukup. 2. Berita acara rapat pendirian koperasi termasuk mempersembahkan kuasa untuk mengajukan permohonan penguas. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan atas pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada menteri dalam melampirkan yaitu 1-2 rangkap akta pendirian koperasi. 1 di antaranya cukup. 2. Berita secara rapat pendirian koperasi termasuk mempersembahkan kuasa untuk mengajukan permohonan kekuasaan rapat. Dan 3. Surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. 4. Rencana awal kegiatan usaha koperasi. Itu untuk rapat, untuk cara mendirikan koperasi primer. Sedangkan cara mendirikan koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi seperti primer, namun terdapat tambahan dokumen berupa
berupa hasil berita secara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan koperasi sekunder untuk mendirikan koperasi. Kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan sekunder calon anggota koperasi sekunder. Ketiga, koperasi primer dan sekunder calon anggota meliputi nomor pokok wajib pajak atau NPWP aktif. Khusus untuk koperasi simpan pinjam, jika terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan kekoperasian. Setelah pendiri atau kuasa mengajukan proposal yang berdasarkan pendirian pada Menteri dapat melakukan permintaan anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila Menteri diterima akan menerbitkan surat keputusan atau SK, namun persetujuan Menteri akan menerbitkan keputusan. Hal ini yang berhak menerbitkan SK dan keputusan yang terkait adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, setelah kita membahas cara mendirikan koperasi, sekarang kita akan membahas cara membubarkan koperasi itu sendiri. Pembubaran koperasi pasal 46 Undang-Undang 25 tahun 1992 bahwa terdapat dua cara pembubaran koperasi, yaitu keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Yang pertama adalah keputusan rapat anggota. Apabila koperasi bubar karena adanya keputusan rapat anggota, hal ini karena jangka waktu koperasi telah berakhir. Dalam hal ini juga dapat dalam rangka pembubaran koperasi mengirim undangan rapat anggota paling lambat 14 hari sebelum anggota dewan diselenggarakan. Pelaksanaan rapat anggota yang terkait dengan anggota koperasi dapat dikatakan memenuhi syarat yang paling sedikit anggota koperasi. Keputusan rapat anggota terkait pembubaran koperasi dapat dikatakan sah disetujui oleh 2 atau 3 dari jumlah suara sah. Jika telah dapat keputusan rapat pembubaran koperasi, maka keputusan rapat tersebut diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota ke menteri dan semua direktur. Yang kedua, keputusan pemerintah. Pasal 47 Undang-Undang 25 tahun 1942 pembuatan hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh pemerintah, yaitu 1. Bukti bahwa koperasi yang mengurus ketentuan Undang-Undang 25 tahun 1992. Yang kedua, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketiga, kelangsungan koperasi sudah tidak dapat diharapkan lagi. Hal-hal yang dimaksud di atas pasal 43 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pembinaan kekoperasian juga pembuatan hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh menteri, yaitu 1. Koperasi tidak melakukan ketentuan anggaran dasar yang telah dibuat. 2. Kegiatan koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap ketika koperasi dinyatakan valid berdasarkan keputusan pengendalian yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Koperasi tidak melaksanakan rapat anggota selama 3 tahun berturut-turut. 5. Koperasi tidak melakukan kegiatan nyata selama 2 tahun yang turut membantu sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. Dalam hal ini pemerintah dalam hal ini menteri mengeluarkan keputusan pengubahan koperasi dalam jangka waktu paling lama 4 bulan jatuh tempo sejak diterimanya surat pemberitahuan perencanaan pengubahan koperasi oleh koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang mendapat surat pemberitahuan perencanaan pengubahan koperasi dapat mengajukan surat setuju setidaknya 2 bulan surat pemberitahuan tersebut diterima. Pengajuan surat persetujuan ini dapat melakukan 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rapat anggota tahunan paling sedikit 2 tahun buku terakhir. Kedua, SPT PH badan atau nama koperasi 2 tahun buku terakhir. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari menteri dapat mengeluarkan surat keputusan yang diajukan oleh koperasi terkait rencana pengubahan diterima atau tidak. Berdasarkan dengan diterima dan ditolak, suatu keputusan akan ditetapkan dalam keputusan menteri yang bersifat sebagai putusan akhir. Untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi diperlukan tim penyelesaian pembubaran koperasi yang tugas dan kewenangannya di luar dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembubaran koperasi. Nah, itu tadi cara mendirikan dan membubarkan koperasi. Mungkin masih ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sebesar-besarnya ini hanya materi dari saya.